Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada penyakit apa di negeri kita, saudara? Itu Freeport di Papua, itu gunung emas, saudara. Ribuan ton emas dibawa ke Amerika Serikat, saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini fakta, bukan fitnah, saudara. Insya Allah, ada apa dengan republik ini, saudara? Dipertandingkan salah satu cabang olahraga adalah bulu tangkis, yang selama ini Indonesia sering menjadi juara, tapi setelah satu dekade ini Indonesia hampir tidak pernah jadi juara lagi, saudara. Nah, kemudian berperanlah media, saudara. Berperanlah media bagaimana memberikan sokongan, dukungan supaya bulu tangkis ini kita bangkit lagi, saudara. Mendorong kanan, dorong kiri, dorong kepala negara, dorong menterinya untuk punya perhatian kepada perbulu tangkisan. Nah, begitu kemarin kita menang di ganda campuran, Tantowi dan Liliana, saudara, menang di Olimpiade, mendapatkan medali emas, saudara. Luar biasa gegap gempitanya disiarkan oleh televisi. Semua televisi pertandingannya disiarkan langsung, saudara. Itu berhari-hari, saudara, tidak berhenti pemberitaannya. Bak pahlawan. Oh, inilah pahlawan mengharumkan bangsa, mengharumkan negara, mengharumkan negeri. Luar biasa, berjuta pujian di televisi. Tiap hari, tiap menit di semua televisi, saudara. Nah, akhirnya apa? Sponsor berlomba. Karena ini berita besar, supaya mereka juga masuk televisi, saudara. Mereka berlomba untuk ikut diumumkan di televisi. Apa yang terjadi? Pemerintah memberikan hadiah kepada setiap pemain tersebut 5 miliar. Saudara, nggak sampai di situ, ada perusahaan penerbangan masuk TV juga, saudara. Saya berikan kepada 2 orang tadi untuk saudara punya hak, saudara, naik pesawat terbang mereka kemana saja seumur hidup gratis, saudara. Luar biasa. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak mau kalah lagi, saudara. Negara memberikan pensiun seumur hidup sampai mati setiap bulan buat si pemain bulu tangkis tadi 20 juta rupiah. Pegawai negeri aja nggak ada pensiunnya 20 juta rupiah per bulan, sudah. Loh, pegawai negeri itu kan pahlawan juga semua, yang membangun negara, saudara. Hanya karena sebuah bulu tangkis saja medali emas dapat kecil. Freeport kita puluhan ton diambil emasnya. Emas kecil kita girang dapat emas yang gede, satu gunung diambil, kita diam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada penyakit apa di negeri kita, saudara? Itu Freeport di Papua, itu gunung emas, saudara. Ribuan ton emas dibawa ke Amerika Serikat, saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita dapat medali emas cuma kecil, medali emasnya cuma segini, saudara. Kita girang pahlawan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong perhatikan baik-baik, ini yang terjadi di negeri kita. Begitu Tantowi dan Liliana pulang, saudara, ke Jakarta, disambut di bandara bagaikan pahlawan, dibikin arak-arakan keliling Jakarta, saudara. Inilah pahlawan Indonesia, mengharumkan nama bangsa dan negara. Luar biasa. Saya hanya ingin Anda catat itu kejadian. Sekarang yang kedua, kejadiannya lagi. Seorang pembalap bernama Rio Haryanto, saudara. Luar biasa. Anda tahu, perusahaan-perusahaan di Indonesia patungan, saudara, menyumbang dana 15 juta euro, saudara. 1 euro hampir sama dengan 1 dolar, kurang lebih 15 ribuan, saudara. Jadi kalau 15 juta euro, itu kalau 1 euronya 10 ribu saja, sudah 150 miliar. 15 juta euro itu hampir setara dengan 250 miliar, saudara. Diberikan dana 250 miliar, padahal belum menang, belum, saudara, baru mau ikut. 250 miliar disediakan dana, saudara. Tiap hari disiarkan di televisi. Rio pembalap Indonesia, Rio manusia tercepat Indonesia, Rio pahlawan Indonesia. Luar biasa. Dan beberapa kali kemarin pertandingan internasional, jangankan menang, 10 besar aja enggak, saudara. Tapi ratusan miliar sudah diberikan. Dan saya bisa bayangkan, andai kata besok Rio menang, saudara, dia bisa mendapatkan lebih dahsyat daripada didapatkan oleh pebulu tangkis tadi, saudara. Ini fakta, bukan fitnah, saudara. Kira-kira jelas?
Jelas? Nah, sekarang saya mau cerita fakta ketiga, saudara. Ada seorang anak Indonesia asli, pribumi. Umurnya 7 tahun. Ngomongnya masih cadel, saudara. Tapi sudah hafal Quran 30 juz. Dan kalau dia baca Quran 30 juz, saudara, cadelnya nggak ada, saudara. Tapi kalau ngomong nih cadel, saudara. Luar biasa. Negara nggak tahu menau, saudara. Bagaimana cara dia menghafalnya, bagaimana dididiknya. Musa diikut sertakan dalam musabaqah tilawatil Quran internasional di Mesir, saudara. Lawannya anak-anak 10 tahun ke atas. Cuman Musa yang usianya 7 tahun, saudara. Dan Musa berhasil menjadi juara 3 hafal Al-Quran 30 juz sedunia. Itu juara 3 karena lawannya 10 tahun ke atas. Tapi kalau bicara usia 7 tahun, saat ini Musa adalah, saudara, juara pertama dunia di umur 7 tahun yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan waktu dia ikut musabaqah, dia pakai baju batik khas Indonesia, saudara. Dia ingin tunjukkan ke dunia, saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak bisa hafal Quran? Saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak mampu menguasai Al-Quran 30 juz? Saudara, 7 tahun. Anda tahu setelah musabaqah tersebut, saudara, seluruh ratusan peserta musabaqah rame-rame nyiumi Musa, saudara. Mereka kagum sampai Presiden Mesir memberikan hadiah penghargaan. Lalu dari Indonesia mana? Dari pemerintah kita mana? Ada stasiun-stasiun TV yang menyiarkan cuman TV One, cuman sekali, cuman cuplikan dikit, maaf, kayak orang ngupil sebentar. Udah, beritanya segitu doang, saudara. Setelah itu nggak lagi diekspos, saudara. Yang ramekan di medsos, saudara. Di medsos kita angkat rame-rame, saudara. Tapi di media-media mainstream, saudara, yang memang sejak awal sudah memberikan frame jelek untuk umat Islam, saudara, mereka nggak menyiarkan gegap gempita. Makanya presiden nggak tertarik, wakil presiden nggak tertarik, karena nggak ada beritanya di TV, saudara. Kenapa pebulu tangkis baru main bulu tangkis begitu aja dapat 5 miliar, saudara? Bahkan dapat pensiun 20 juta per bulan seumur hidup. Maskapai penerbangan memberikan tiket seumur hidup. Lalu mana untuk Musa? Ada yang memberikan 5 miliar, ada yang memberikan tiket untuk seumur hidup, ada yang memberikan Musa ini, saudara, untuk sekolahnya dijamin beasiswa sampai lulus kuliah nanti. Tidak ada. Insya Allah. Ada apa dengan republik ini, saudara? Ada apa? Pebulu tangkis gegap gempita kita anggap sebagai pahlawan. Pembalap motor belum menang-menang udah dianggap pahlawan. Ini, saudara, Musa mengharumkan nama bangsa, betul? Mengharumkan nama negara, betul? Saudara, saat ini seluruh dunia Islam terkagum-kagum. Ulama-ulama di seluruh dunia memuji-muji Indonesia, saudara. Yang dipuji negara kita, yang dipuji bangsa kita. Ada satu anak dari pulau kecil di Bangka sana, dari kampung, saudara, bisa hafal Quran 30 juz dengan lancar dalam usia 7 tahun. Subhanallah. Ini yang mengharumkan nama bangsa, ini yang mengharumkan nama negara, ini yang mengharumkan kita semua. Bukan bulu tangkis, bukan balapan, saudara, tapi ini yang menjadikan Indonesia dikagumi di seluruh dunia Islam, saudara. Sallu ala Nabi. Insyaallah. Jadi saya hanya ingin memberikan fakta. Yuk sama-sama kita merenung. Yang saya ingin ajak merenung adalah apa sih yang sedang terjadi di negeri kita sebetulnya? Ada apa sih di negeri kita kok begitu? Ada apa sebetulnya? Apa udah rusak betul moral kita? Apa iya kita sebagai bangsa Indonesia nggak bisa bedakan lagi mana sih yang mengharumkan bangsa, mana yang tidak? Baiklah, kalau memang pebulu tangkis dianggap mengharumkan bangsa, diberikan hadiah sedemikian besar, silakan. Kita nggak ngiri, saudara. Baiklah, kalau pebalap mobil, saudara, kalau memang mau dianggap mereka itu sebagai pahlawan,
kemudian mau diberikan hadiah besar, silakan. Ya tapi gunakan akal sehat dong. Kalau mereka berhak mendapatkan hadiah begitu besar, Musa, anak 7 tahun, saudara, menjadi juara internasional, mengharumkan nama bangsa dan negara, mestinya harus lebih diberikan dana bantuan dan perhatian kepada yang bersangkutan. Betul? Takbir. Mestinya pemerintah mulai menengok, melirik. Kenapa bisa ada Musa? Oh, ada gurunya. Di mana gurunya? Oh, ada pesantrennya yang mendidik Musa bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam usia 7 tahun. Kalau begitu, pemerintah mesti melek dong. Lihat itu pesantren-pesantren, lihat itu mahat-mahat, lihat itu lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran. Dibantu dong, disokong dong, supaya besok lahir Musa yang lainnya dari Indonesia, saudara.